Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan dari Anda senantiasa. Kalau Selasa saya datang ke sini dan saya menyapa Anda, harapan saya selalu Anda dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan siap mengikuti acara kami sampai selesai nanti. Senang sekali saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 27. Udah diingetin sama bodyguard saya di belakang. 27 maaf, Desember 2022, dan ini adalah detik-detik pergantian tahun ya. Meskipun masih kurang berapa ribu detik lagi ya untuk tahun 2023. Tapi yang jelas tentu saja saya berharap dan juga saya pun sudah mempunyai semacam rencana-rencana nantinya mau apa tahun 2023, khususnya dalam hal bisnis. Ya, pendengar Star Lovers dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi pada acara yang saya yakin Anda sudah menunggunya, Fun with Business. Ya, pada malam hari ini kita mengangkat tema How to be fun with your business. Gimana sih caranya supaya kita bisa fun dengan bisnis kita? Nah, ini masalahnya. Kadang banyak orang bilang gak lah, bisnis itu sesuatu yang ribet lah, banyak masalah lah, apalagi kalau kita ditekan banyak hal ya. Kita berada di under pressure, di target lah, harus menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu lah, padahal mungkin kita sendiri nggak mampu. Nah, ini tentu saja akan memunculkan stres atau depresi, atau bahkan ya kita nggak kuat lagi dan kita tidak bisa menikmati bisnis kita. Nah, malam ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana supaya bisnis ini tetap bisa kita jalankan secara fun meskipun ada banyak hal yang memang ya mau tidak mau dan kita tidak bisa menghindarinya ya. Ada tekanan-tekanan yang berat dan nanti kita akan banyak cerita. Ini ada dua narasumber saya. Yang satu adalah seorang certified master trainer EFT ya. Nanti akan dijelaskan EFT itu apa. Wahyu Kusumawardana. Halo Mas Yuyun. Saya agak aneh ya memanggil dia Mas ya, karena kami ini sudah malang melintang, pokoknya hidup bersama-sama ya, semacam Saman Leven lah. Teman sekasur, pokoknya kita kemana-mana sama terus ya, selalu sama-sama ya kita. Dan ini adalah teman mahasiswa saya ya, bagaimana kami berjuang untuk menyelesaikan skripsi bersama dengan stres-stres yang sama pula. Dan alhamdulillah kami berdua akhirnya lulus juga ya. Ya, jadi kita lulus di detik-detik terakhir, gerbang tertutup. Ya, yang kedua ini juga nggak jauh sebenarnya dengan narasumber satunya ya. Cuma waktu saya mahasiswa dia masih kecil. Ya, Arif Hermawan Kusuma Aji. Saya manggilnya Aji aja ya. Komet aja. Aji Komet gitu. Oke. Oke, agak dekat dengan mikrofon dong. Kita kok aku rasa ngrungokke suaramu. Nah, gitu. Yang dekat-dekat. Nah, itu ya. Nah, beliaunya ini ya, karena saya sekarang udah tua, saya ketemu ya saya panggilnya beliau manajer dari Activation MD Media. Itu seperti apa nanti kita ceritain ya. Oke. Kita mulai dari sebelum saya mulai membuka dialog kita pada malam hari ini, seperti biasa Star Lovers, Anda bisa ikut berpartisipasi di acara ini dengan cara mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau apapun ya, atau mungkin pendapat-pendapat Anda ya, seperti biasa lewat nomor WA kami 0818621013. Dan untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini, 5 hadiah akan diberikan kepada Anda ya. 2 adalah tiket gratis untuk mengikuti training EFT yang nanti akan diselenggarakan pada hari apa? Jumat. Hari Jumat. 30 Desember. Jumat tanggal 30 Desember ya. Oke, Jumat tanggal 30 Desember. Ini ada acara training EFT di Gilip Visipol UGM ya. Oke. Dan 3 lagi Anda akan mendapatkan diskon sebesar 50% ya kalau Anda mau mengikuti acara ini. Ya.
Oke, EFT kita kan pernah membahasnya di sini juga ya. Tapi mungkin ada beberapa ini Star Lovers yang baru mengikuti sekarang. Apa sih EFT itu? Oke, terima kasih Mas Budi. Ya, deket-deket. Terima kasih Mas Budi, kita ketemu lagi setelah sekian lama ya, hampir setahun kalau nggak salah. Nah, EFT ini sebuah teknik penyembuhan pada awalnya. Jadi ditemukan sekitar tahun 90-an oleh Gary Craig, beliau seorang ilmuwan asal Amerika. Kemudian tahun 97-98 mulai masuk ke Indonesia. Dan saya belajar mulai tahun 2008, tahun 2008 masuk ke Indonesia, 2007. 2008 saya mulai belajar teknik ini. Nah, meskipun pada awalnya ini merupakan teknik penyembuhan ya. Dulu saya kenal ini karena saya hampir tiap hari sakit kepala. Saya migrain, akut. Saya minum obat sakit kepala paradit gitu ya. Itu bisa 5 kali sehari. 5 kali? Iya. Orang mendem itu. Embung. Istri saya itu kalau belanja itu gitu ya. Itu nggak cuma 1-2 strip, Mas. Itu beli 1 box. Satu box itu masuk dalam list bulanan kita. 1 box. Karena apa? Karena di rumah saya sedia, di kantor sedia, di mobil sedia, di dompet sedia. Jadi kemanapun pergi sesuatu itu. Harus ada obat, obat itu. Pereda rasa nyeri itu tadi ya. Merek itu, yang lain udah nggak bisa. Oh gitu. Nah kemudian ketika ketemu teknik ini, secara ajaib keluhan saya sembuh 100%. Ketemu EFT ini. Iya. Nah dari situlah saya belajar teknik ini. Setelah saya tekuni selama hampir 15 tahun, ternyata teknik ini bukan hanya sekedar ngilangin sakit kepala, asam lambung, stres, cemas dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, justru teknik ini tuh mampu membuat seseorang bertransformasi. Nah, yang tadinya orang pencemas menjadi lebih rileks, yang tadinya orang stresan menjadi lebih tenang, yang tadinya orangnya pemarah menjadi lebih cool, dan yang pasti muncul yang selama ini terpendam. Itu prestasi, kemampuan. Mas Budi tahu kan, saya ini selama ini bekerja selalu di bidang visual. Prestasi saya nulis itu cuma skripsi. Jujur. Ya, ingat kan kalau kuliah saya ada tugas skripsi, saya nyontek Mas Budi, nyontek teman-teman yang lain nanti. Karena saya nggak bisa nulis. Lah kok bisa lahir 1 buku? Itu dia. Itu kan skandal ya. Artinya sesuatu yang di luar kemampuan saya, ternyata saya bisa gitu. Dan kemampuan ini saya yakin salah satunya adalah faktor EFT tadi. Ini, Jadi sehingga melalui EFT ini saya mampu bertransformasi, menjadi pribadi yang jauh lebih optimis, lebih positif. Tidak berarti saya bebas masalah, Mas. Masalah saya masih banyak, utang saya masih banyak. Iya. Jujur. Iya. Tapi artinya dalam situasi seperti itu pun saya tetap bisa jauh lebih tenang. Karena kunci dari segalanya adalah ketenangan itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi EFT sendiri itu apa? Teknik. Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique. Jadi bagaimana kita bisa membebaskan dari sampah, dari emosi-emosi negatif. Dari itu prinsipnya seperti itu. Nah, saya karena tekniknya menggunakan sistem ketuk-ketuk ya. Tapping ya istilahnya. Istilah tapping kan. Saya membuat lebih mudah tapping gitu. Terapi tapping. Itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, untuk kebutuhan apapun. Enak toh? Nah itu. Anak saya waktu kelas 4 SD dulu saya ajari. Itu ketika gurunya sakit kepala, yang nyembuhin anak saya. Si Tegar tuh. Beneran. Gitu ya. Mana Tegar. Dia yang tapping gurunya. Ini menunjukkan bahwa teknik ini sangat mudah. Sangat mudah sekali. Gitu. Jadi semua orang sebenarnya bisa melakukan ini. Semua orang bisa. Yang penting punya tangan. Dan ternyata bisa menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Sebenarnya memang ketika saya belajar ini memang bisa untuk menyembuhkan orang lain juga. Selain untuk diri sendiri, tapi khusus untuk saya, sejauh pengalaman saya ternyata saya lebih menyarankan kalau teman-teman belajar ini lebih ke diri sendiri dulu aja deh. Karena untuk menjadi seorang terapis itu ternyata ada tahapan-tahapan, ada pengalaman yang saya alamin ya. Ternyata tidak semudah itu gitu. Walaupun gampang, tadinya bisa gampang sekali. Cuman persoalannya nanti mungkin ada sesuatu yang di luar dugaan. Nah itu kan perlu jam terbang. Dan itu self healing dulu deh. Beresin dulu dirimu, baru beresin orang lain. Jadi kayak kalau kita naik pesawat,
itu kan selalu dibilang kalau ada apa tuh masker oksigen turun, pakai dulu baru pakai anakmu kan gitu ya. Betul. Jadi jangan repot nolong orang dulu nih. Tolong dirimu sendiri dulu gitu kan. Pakai maskermu baru nolong orang. Betul. Seperti itu. Oke. Menarik ya. Oke. Aji Komet. Ya. Sejak kapan kamu menerapkan teknik-teknik seperti ini untuk dirimu sendiri? Terus itu ceritanya seperti apa? Apa yang kamu hadapi sampai akhirnya kamu memutuskan untuk apa mentang-mentang ini masmu sendiri yang mempengaruhi, yang memprovokasi, ayo pakai ini, pakai cara ini, atau benar-benar ini ada semacam pengalaman empiris gitu ya? Oh ya, ketika no way out gitu. Terus oke, saya coba itu dan ternyata. Jadi ya, makasih Mas Bud. Jadi gini, kalau pertama kali nyoba itu sebenarnya sebelum ke dunia bisnis ya, sebelum ke dunia kerja itu dulunya lebih ke percintaan. Ini jujur aja. Ini dengerin istrinya ini terus langsung jujur ya. Emang iya. Emang ya. Jadi waktu itu memang sama pacar yang lama gitu kan, kita move on segala macam. Kemudian ketemu Mas Yun, curhat gini-gini, Mas Yun mulai ngasih aku ide ini gitu, ngasih ide untuk nyoba deh kamu nyoba chef kayak gitu. Akhirnya ketika chef itu EFT ini langsung nggak nyampe seminggu udah langsung move on, dan akhirnya langsung itu aja langsung ketemu istri kedua istri kedua istri yang sekarang itu langsung gini langsung apa langsung klik aja. Belum pernah ketemu. Aku sama istriku yang sekarang tuh dulu nggak pernah ketemu Mas. Cuma dikenalin sama saudara kan. Tapi begitu gara-gara EFT ini itu movingnya udah langsung cepat aja gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian ketika udah bekerja, nah aku ngerasain banget EFT itu ketika aku kebetulan di dunia kreatif Mas. Jadi di dunia kreatif, di event, dulu sebelumnya di advertising, di multinasional. Setelah multinasional saya masuk di dunia politik, di advertising salah satu partai gitu. Jadi tangan kanan dia sebagai kreatif mindset makernya. Kemudian masuk ke perusahaan lokal dan sekarang masuk ke BUMN. Nah, itu EFT itu sangat tak pakai terus. Kenapa? Karena ketika aku ada masalah kayak gitu, apalagi dunia kreatif itu pasti klien tuh mending banget. Dan kemudian kita ngomongin perspektifnya visual, itu orang masing-masing kan beda-beda tanggapan gitu. Nah itu harus menjelaskannya seperti apa tuh nggak jelas-jelas juga ya, harus tahu Mas. Tapi akhirnya harus sabar gitu kan. Nah ketika sabarnya itu aku pakainya chef ini. Gitu. Nah kalau chef ini tuh sebenarnya dulu itu melakukannya adalah dengan waktu chef itu muncul tuh Mas itu ngajarin waktu itu ketuk-ketuk gitu loh Mas. Tapping kayak gitu. Dulunya ngapalinnya susah, tapi begitu sekarang karena udah sering banget ya, udah enteng aja udah. Jalan gitu aja ya, jalan sendiri mengalir gitu aja. Gitu, oke. Ya, menarik ya Star Lovers, cerita tentang EFT ini ya, ternyata banyak sekali pengalaman di luar sana ya. Ini karena malam ini saya hanya bisa mengundang satu orang yang berpengalaman di bidang ini ya, mempraktekkan itu. Makanya nanti kita akan gali lebih lanjut ya. Cuma mungkin kita akan sedikit istirahat sebentar ini ya. Sesudah satu lagu ini kita akan kembali di bincang-bincang kita pada malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti Fun with Business. Ya, Star Lovers masih di acara Fun with Business bersama dua narasumber saya yang spektakuler ya. Spektakuler karena mereka ternyata kakak beradik dan badannya lebar semua. Ternyata mereka ngaku sendiri loh ya. Ya, kita masih memperbincangkan tentang EFT ya. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau ada semacam emosi itu kan semacam alami ya. Bahwa ternyata semua orang nggak mungkin dong nggak punya semacam sampah-sampah emosi. Karena pengalaman hidup kan macam-macam gitu ya. Seperti tadi Aji bilang, oh ya kan ada masalah dengan pacar pertama dan akhirnya mendapat istri kedua. Istri kedua. Makanya kok malah tuh agak kangmu lagi sih pendang loro itu. Ya, oke. Nah, setiap orang ini punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Ada yang bisa memanage emosinya, ada yang tidak.
Nah ini untuk EFT ini, apakah ini diperlukan hanya untuk orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa memanage emosinya, atau mungkin kalau udah orang ini sudah punya kemampuan untuk memanage ya, karena setiap orang punya ini beda-beda ini, oke lah, mungkin EFT semacam apa ya, semacam rutinitas yang bisa dilakukan tanpa apa ya, tanpa satu ini sendiri, effort sendiri gitu loh. Gitu. Gimana itu ceritanya? Oke, jadi begini, emosi itu adalah sunatullah ya. Jadi kita betul. tidak bisa menghindari atau terhindar dari emosi. Ketika kita mengalami sebuah kejadian, apalagi kejadian itu kejadian yang tidak menyenangkan, buruk, menyakiti, pasti ada emosi. Entah itu sedih, marah, cemas, sakit hati, trauma, fobia, dendam dan lain sebagainya. Nah, sering kali kita mengalami itu, katakanlah kita umur 10 tahun mengalami itu, kejadian kita di jewer lah sama guru betul. Atau apalah dibully di sekolah gitu ya. Kemudian kita sekarang usia 30, 40, 50. Apakah emosi yang dulu ketika usia 10 itu hilang? Ternyata sejauh pengamatan saya tidak hilang. Gitu. Dia hanya berpindah tempat ke alam bawah sadar. Ini mohon maaf sebelum saya disclaimer ya, saya bukan dokter, bukan psikiater, juga bukan psikolog. Saya hanya berdasarkan dukun juga. Nah, saya berdasarkan bacaan yang saya baca, pengalaman yang saya lihat dan saya rasakan. Jadi banyak orang mengatakan begini, oh saya sudah lupakan itu, oh saya sudah bisa menerima kok, saya sudah bisa memaafkan, dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah hasil apa ya, hasil yang dilakukan oleh alam sadar untuk mengelabui kita. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika kita sudah merasa dalam tanda petik aku udah nggak apa-apa kok. Nah, gitu loh. Tapi sebenarnya di alam bawah sadar kita itu semua emosi tadi yang muncul itu rapi di sana. Ngumpet di sana, terperangkap di sana, dan itu seperti apa? Nyelip gitu ya, nyelip yang keluar-keluar. Dan suatu saat dia akan keluar kembali dalam bentuk yang berbeda. Entah itu penyakit, entah itu perilaku, entah itu kebiasaan buruk, entah itu nasib, entah itu rezeki dan lain sebagainya. Kelihatannya terlalu ngombro-ngombro ya. Tapi seperti itu. Murid saya udah ribuan, Mas. Dan saya berani mengatakan 70% mengiyakan apa yang saya omongkan. Ya, jadi hati-hati ketika kita punya emosi negatif, kemudian udahlah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa di luarnya. Tapi ke alam bawah sadar itu mengerikan sekali. Ini ibarat seperti ini. Ada orang bilang gini, yo, sing sabar yo, sabar. Nah, sekarang saya tidak terlalu sepakat dengan kata sabar, karena sabar itu saya gambarkan seperti ini. Kita punya bola basket, kita di kolam renang, kita cemplungin ke dalam air, kita tekan ke dalam sedalam mungkin ya. Kemudian kita lepaskan bola itu. Apa yang terjadi? Dia melenting. Semakin dalam kita tekan, semakin tinggi lentingannya. Nah, itu mengerikan sekali. Baiknya bagaimana? Ya udah diterima, dibuang. How to tapping. Nah, tapping menjadi salah satu cara ya sejauh ini saya merasa sangat efektif. Saya tidak mengatakan tapping satu-satunya ya. Masih banyak teknik-teknik yang lain pun saya rasa juga banyak. Tapi sejauh yang saya pelajari, saya belajar di beberapa metode juga. Akhirnya saya kembali ke tapping. Karena apa? Karena tapping itu pertama sangat terukur, hasilnya bisa diverifikasi, dan bisa ditrace. Kalau nggak bisa, kenapa? Kalau ini, nah metodenya menurut saya sangat lengkap ya, seperti itu. Mungkin Aji punya pengalaman? Ya, kalau aku Mas itu memang berapa kali melakukan tapping itu tuh apa ya? Ya ini aku ngalamin langsung ya. Ketika ide kita nggak diterima dengan alasan yang nggak masuk akal, kemudian nanti di bidang kerjaan itu saya tapping kayak gitu. Nah, kemudian paling tak potong. Yang di tapping kecewanya, sedihnya atau apanya? Ketakutan. Oke. Ketakutan kalau waduh pasti ketika diterima ini pasti aku nggak akan dipakai lagi atau apa segala macam. Tapi begitu ketika tidak diterima itu, begitu aku napping sendiri kayak gitu, itu tuh langsung berbeda Mas. Jadi saat itu juga tuh klien yang awalnya tadi nolak gitu, tapi dia langsung bilang, coba deh dibuka lagi deh, coba aku pengen denger sekali lagi kayak gitu. Nah, ada kesempatan lain, dan tiba-tiba akhirnya yang awalnya tadi nggak jadi, itu jadi berarti patut dicoba ya, Matt. Ya kalau saya iya Pak, saya bilang kayak gitu. Udah deh, udah aja deh, coba deh.
Gitu Mas. Itu berubahnya tuh ya ajaib kayak gitu. Ya. Gitu. Itu yang jangka pendek ya. Jangka pendek. Nah, kalau kita cerita tentang tadi ya sampah-sampah emosi yang mungkin juga akan mempengaruhi kinerja kamu. Ada nggak satu pengalaman kecil yang ternyata itu membekas banget gitu loh? Yang di kantor, maksudnya di lingkungan atau dulu masa lalu kamu kecil misalnya gitu ya. Dan ini ternyata ini cukup menjadi beban dalam tanda kutip perjalanan hidupmu sampai akhirnya juga mempengaruhi kinerja itu. Ada nggak seperti itu? Ada, itu bapak Mas. Jadi malah bapak ini. Jadi malah bapak langsung nih. Karena waktu kecil kan memang bapak itu kan keras banget ya. Satu disiplin, keras, makanya sampai aku memposting di IG itu ketika bapak meninggal kemarin tuh saya sampai menyebut ya, tidak ada yang ngasih tahu lagi, tidak ada yang marahin, tidak ada yang nyuruh-nyuruh buru-buru sholat, kemudian pun jeleknya bapak tuh tak ungkapin di IG itu, nggak ada yang kalau foto bapak tuh pengennya perfeksionis dan nggak tahu malu orang dipanggil untuk fotoin kayak gitu. Aku sebagai anak malu kayak gitu, itu sampai ribut itu terjadi Mas. Gitu. Nah itu akhirnya yang membuat aku sampah ya, kayak gitu tuh yang sampah itu yang tak pendam gitu. Nah pelan-pelan aku rilis gitu ya. Aku rilis dan akhirnya itu udah mulai hilang, dan sekarang tuh malah yang dulunya takut itu sekarang menjadi kangen. Menjadi kangen tuh bukan karena sosok beliau udah nggak ada, tapi maksudnya ya kalau diatur kayak gini tuh kayak gimana kayak gitu. Iya, jadi betul, bisa mengambil sisi positifnya ya dari betul, sebuah peristiwa. Betul. Oke. Seperti itu Mas, sorry. Tadi Mas Budi menyebut melihat sisi positif. Betul bahwa sesuatu mungkin tidak akan berubah. Ya, katakanlah saya nih, duitnya dicuri. Apakah kalau tapping terus duitnya balik? Ya belum tentu Mas. Seneng no. Belum tentu. Kan nggak mengatakan tidak ya, atau iya, tapi belum tentu. Tapi dengan kita dicuri duitnya, kita tenang, relax, banyak kemungkinan terjadi. Tadi contohnya haji. Proposal sudah ditolak Mas. Ya, tapi ternyata setelah dia bisa menerima, rilis emosi-emosi negatifnya berubah. Ini terjadi di banyak murid saya. Ya, masalah ada seorang teman di Kagama juga. Jadi dia menyisihkan 600 peserta sertifikasi, padahal dia bukan kompetensinya. Ada lagi orang yang mau presentasi di bos-bosnya, semua yang presentasi dikasih catatan negatif, hanya dia yang tidak. Padahal secara kualitas, secara persiapan sama. Jadi artinya banyak sekali hal-hal ajaib dalam tanda petik gitu ya, yang terjadi ketika kita mampu tenang. Nah, ketenangan itu yang menurut saya harus diupayakan. Nah, tapping merupakan tools yang tepat untuk itu. Sehingga dalam situasi seberat ini, karena konteksnya bisnis ya, fun gitu. Tadi Mas Budi kan membuka begitu. Bisnis sesuatu yang berat. Betul, saya juga merasakan itu. Tagihan belum cair. Waduh, inainu gitu kan. Karyawan harus gajian segala macam. Saya pernah sempat down seperti itu juga. Tapi ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita bisa rilis emosi-emosi, entah itu ketakutan, kecemasan, sehingga apa? Relax. Ketika kita relax, justru malah pikiran kita bisa bekerja secara normal. Kita bisa menemukan mestinya solusinya seperti inilah. Tidak hanya itu Mas, tapi kita bekerja dengan energi alam semesta. Ketika kita sudah tenang nih, kita connect dengan alam semesta kan. Kita kan terhubung nih, semuanya terhubung. Dalam teknik tapping juga Mas Budi ingat nggak dulu sakit asam lambung saya obati jarak jauh kan? Bisa. Jadi ketika kita tenang, itu alam semesta pun menangkap itu, gitu loh. Jadi makanya tiba-tiba aja ada solusi yang di luar nalar kita. Jadi tidak hanya sekedar kita tenang so mikir, itu tapi yang lebih jauh dari itu adalah pertolongan Tuhan melalui alam semesta itu. Jadi seperti apa ya? Seperti kita mengkonekkan dengan alam semesta. Menarik sekali ya. Nah, ini setiap ada orang yang merasa saya punya masalah dengan emosi saya. Tapi ada orang yang merasa saya baik-baik saja loh dengan emosi ini. Tapi sebenarnya dia bermasalah gitu loh. Tapi dia nggak seperti bisa jadi dia memang menolak. Dia menolak. Saya nggak bermasalah. Padahal seperti dia membohongi diri sendiri. Atau memang dia nggak sadar kalau dia bermasalah. Jadi selama ini dia melakukan sesuatu yang negatif, yang sebenarnya itu adalah pengaruh dari sampah-sampah emosi yang tertumpuk itu, sehingga dia nggak menyadari kalau ternyata itu. Nah,
setiap orang kan tidak bisa dong. Oh, Anda perlu tapping kan gitu. Nah, supaya kita bisa mendekati orang, ya oke lah. Tolonglah dirimu sendiri ya gitu. Bagaimana cara berkomunikasi supaya kita bisa, oh ya ternyata orang ini memang butuh gitu untuk melakukan emotional freedom teknik. Jadi gini Mas, prinsip pertama dulu adalah bahwa it's all about energy. Jadi kita itu semua sangat terpengaruh yang namanya energi. Seberapa positif energi kita, seberapa besar energi itu akan berpengaruh terhadap interaksi kita dengan orang lain. Ada sebuah acara TV itu namanya judulnya adalah Cesar Millan, The Dog Whisperer, tentang pawang anjing. Seorang imigran dari Meksiko di Amerika, dia pekerjaannya pawang anjing. Yang dia lakukan prinsip adalah I don't train the dog but I train the people. Jadi saya tidak ngurusin anjingnya dulu. Yang aku urusin adalah manusianya dulu. Kenapa? Karena anjing itu hewan, dia nggak punya akal, dia punya intuisi, punya insting. Insting hewan adalah lead or to be lead. Ya, dipimpin atau dipimpin atau memimpin. Kalau energinya dia kuat, dia akan memimpin. Tapi kalau tuanya energinya lemah, oh berarti I'm your leader. Kamu nurut sama aku jadi galak. Kenapa anjing jadi galak? Salah satunya karena energi tuanya lemah. Tuanya dibenerin dulu, baru dia bisa bersikap sebagai leader of the pack, pemimpin kawanan gitu loh ya. Di hewanan seperti itu. Jadi kalau tuanya tuh energinya bagus, akan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa energi itu nyata. Jadi kalau tadi Mas Budi ada orang merasa baik-baik saja tapi begini begitu, memang iya. Jadi ibarat begini aja deh. Kita berdiri di pinggir jalan M Sangaji sini, tiba-tiba ada truk sampah lewat, apa yang kita lakukan pertama? Tutup hidung. Kenapa? Karena bau. Nah, asal tahu saja, boleh nggak suka, boleh nggak percaya, boleh nggak peduli omongan saya, bahwa kita semua manusia ini adalah truk sampah yang berjalan. Semuanya mengandung sampah emosi. Nah, tinggal seberapa banyak sampahnya. Ada 1 ton, 2 ton, 3 ton. Semakin besar sampah emosinya, baunya semakin kencang. Nah, bau ini yang bisa kita lihat sebagai aura. Ada orang auranya kok ruwet banget ya. Oh iya ya. Kadang-kadang gini, saya merasa nggak suka dengan seseorang, tapi saya nggak tahu alasannya kenapa. Padahal orang itu baik, orang itu charming, orang itu menyenangkan, sopan, santun. Tapi kalau ngomong kok gak enak ya. Gitu loh. Itu mungkin aura ya, itu masalah aura. Itu indikasi. Jangan kan ngomong Mas. Saya ini, ya hanya saya ya, orang yang udah rajin tapping akan bisa merasakan. WA-an saja nih, baru kasih 1 pertanyaan, bawahnya kok jengkel ya bawa ini. Beneran. Jadi kalau ngobrol, kalau di WA kok rasanya rusuh gitu hati kita. Nah, itu artinya apa? Orang itu membawa energi negatif ya. Oh ya, ini saya rasakan juga di beberapa grup WA ya. Padahal itu kan temen, entah itu teman kuliah, teman SMA gitu loh. Padahal omongnya biasa aja. Omongnya biasa, tapi begitu dia komen kok kayaknya nggak nyaman gitu loh. Akhirnya dia dicuekin gitu loh. Nggak ada yang menimpali, nggak ada yang. Kebayang nggak Mas? Kalau marketingnya kayak gitu, laku nggak pekerjaannya tuh. Kebayang nggak kalau direktur kayak gitu? Nah, itu bagaimana anak buahnya? Itu baru dengan teman ya, belum dengan customer yang atau calon customer yang mungkin beda, lebih beda lagi karakternya gitu. Oke, Aji, kembali ke masalah bagaimana EFT ini bisa bisa membersihkan emosi sehingga pikiran kita menjadi jernih untuk melakukan sesuatu. Nah, orang akan berpikir bahwa mungkin EFT ini adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang buruk diubah menjadi baik, sesuatu yang tidak berhasil diubah menjadi berhasil. Nah, takutnya kan gitu. Nah, pernah nggak ada satu peristiwa di Aji ini ya, menghadapi satu masalah pekerjaan yang berat gitu ya, kemudian tapping, hasilnya tetap masalah itu tetap jelek gitu loh. Tapi mungkin ada beda gitu loh. Ketika saya menghadapi kegagalan ini, saya lebih tenang. Seperti itu, ada nggak cerita seperti itu? Kalau aku di dunia pekerjaanku, malah ketika aku tapping itu hasilnya tuh luar biasa. Ini beneran Mas. Ini beneran. Ini ada satu cerita. Satu cerita itu nggak akan. Ini aku nggak janjian loh Mas ngomong gini. Beneran. Ini beneran. Ini beneran. Ini ada satu cerita adalah
kalau di event perubahan desain atau segala macam tuh pasti sering terjadi. Tapi tapi kalau pertama kali perubahan venue dengan durasi waktu hanya 6 jam, 8 jam, itu jarang, Mas. Ini aku contoh ada satu kasus kampanye besar. Kampanye besar sebuah partai di Jawa Timur itu. Satu stadion. Itu jam 12 5 artis itu sudah cek sound. Udah cek sound dan kita tinggal nambahin branding doang. Itu gede banget. Panggung gede dan semacam. Malam-malam didatengin bahwa disuruh pindah. Kalau di situ, karena kalau di situ itu kena penalti, kena hukuman Bawaslu ya. Jadi nggak akan dianggap dan akan dianggap jelek lah kayak gitu. Nah, tiba-tiba semua bupati sama seluruhnya itu mendatangin saya, geruduk saya. Aku kan takut, Mas. Aku kan, ini itu salahku. Ini apa ya? Kita udah bikin kayak gini kok itu salahku. Karena dari kemarin kita udah di sini gitu. Nah, mereka minta tolong malahan. Tolong dipindah di alun-alun gitu kan. Wih, Mas, itu rasanya, Mas. Nah, aku pengen nangis, Mas. Tapi begitu dengar itu aku cuma bilang gini, Pak, Yon Sewu Pak Bupati, saya minta waktu 30 menit ya gitu. Ini saksi hidupnya banyak, Mas. Teman-teman Jogja juga, teman-temanku juga ngalamin ini. 30 menit aku menyingkir, aku menghadap ke atas, aku tapping, tapi tak kayak Al-Fatihah, Mas. Wih, nangis, aku nangis, Mas, dan nangis bener-bener nangis. Tapi setelah itu nangisnya memang nangis, aduh, ya Allah, hamba pasrah, hamba ikhlas kayak gitu. Mas, kepalaku ditengokin ke kanan, disuruh ngelihat truk kontainer, disuruh itu dulu. Itu langsung muncul ide. Malam itu juga aku ngerahin 400 orang ngangkut ogoh-ogoh panggung, Mas. Jadi panggung itu koyo ogoh-ogoh. Jadi LED dilepas dulu, sound system lepas dulu, tapi konstruksi panggung itu tetap tapi diangkat masuk bareng-bareng. Masukin truk. Setelah itu jalan ke alun-alun. Dan kita ngerubah panggung itu dari venue itu semua ya. Dari jam 1 malam kita bisa ngerubah itu sampai lokasi alun-alun tuh jam 6:30 pagi, acara jam 1 siang. Gendeng, Mas. Tapi itu terjadi. Nah, itu makanya mulai dari itu aku bener-bener yang, wih, gendeng rek. Iki bener-bener ini. Nah, itu benar terjadi, Mas. Sangar itu. Dan itu terulang banyak. Ya artinya kan ternyata ketika sudah melakukan tapping semacam kejernihan berpikir kita, logika kita menjadi apa ya, memunculkan ide-ide yang brilian kayak gitu tadi. Nah, itu tadi, Mas, yang saya sebut dengan tenang. Jadi seberat apapun kondisi kita, yang penting tenang. Begitu kita tenang, ya itulah pikiran dibuka, ide dibuka, alam semesta mendukung. Ya, coba tiba-tiba ada kontainer, itu kan bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Benar. Ya, itu kan ada dari situ. Cuman pikiran kan nggak dibuka. Betul. Karena dia dalam kondisi tegang, panik, begitu dia tenang, ting, gitu. Nah, itu terjadi, Mas. Jadi memang kebetulan Aji kan success story ya. Ya nggak sukses juga banyak, Mas. Artinya begini, tidak selalu kita tapping hasilnya A. Kita pengen A nih hasilnya, wah, ngotot gitu. Kok dapatnya B? Apakah berarti tappingnya gagal? Tidak. Karena prinsipnya tadi saya bilang di awal bahwa kita tuh connecting dengan alam semesta, di mana itu kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan nggak mungkin memberi sesuatu yang terburuk, tidak. Pasti terbaik. Hanya kita yang nggak sabar. Dikasih A, kita mintanya A, dikasih B. Apa saan itu kok B? Padahal B itu mungkin yang jauh lebih bagus. Kita baru, oh iya ya, nek ora B aku mutar. Gitu loh. Seperti itu. Jadi kita akhirnya diberi apa? Wisdom, Mas. Kemampuan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu dia. Sama kalau aku mau nambahin, Mas. Ini ada pengalaman juga waktu like and dislike di sebuah perusahaan itu kan banyak tuh, Mas. Persaingan segala macam gitu. Ketika aku masuk ke perusahaan salah satu perusahaan ini terakhir gitu, itu tuh yang nggak suka tuh banyak, karena saya merasa saya dari orang multinasional, saya dari orang luar, tiba-tiba kok posisinya di atas kayak gitu. Itu banyak, Mas, yang kayak gitu. Tapi ya itu aku cerita ke Mas Yun, apa sih tappingi kalau aku banyak orang nggak suka sama aku, dikasih sama Mas Yun tuh. Ini kamu baca. Setiap kali aku ngantor, sebelum masuk ke kantor, di lift aku tapping dulu. Tapi begitu masuk ke kantor, ya wes enak tuh. Dan dahsyatnya orang-orang yang ini aku bocorin ya. Orang-orang yang benci aku itu, Mas, minggat sisi, Mas. Ini tenanan, Mas. Minggatnya bukan gara-gara aku.
malah gara-gara malah. Atau justru yang sebelumnya tidak suka berbalik menjadi menyukai. Iya. Gak ada ya? Ada. Ya, gitu. Tapi yang tidak suka aku itu rata-rata malah ditoke. Oh gitu. Akhirnya, tapi aku nggak main politik sama sekali loh. Iya. Itu kayak gitu loh Mas. Sampai aku tapping terus kayak gitu. Itu benar terjadi. Ini menarik. Karena Aji ngomong gini, saya ingin cerita juga satu kasus ya. Tahun 2016, saya kedatangan seorang wanita dari Bandung. Dia sengaja datang ke Jakarta karena waktu itu belum ada online ya. Dia datang, Mas, saya punya masalah. Dia dibully di kantor. Temennya ngebully, atasnya ngebully, sampai HRD juga ngebully. Susah nggak hidupnya itu kan? Nah, dia belajar tapping nggak lama Mas, cuman 1 jam. Karena waktu juga buru-buru ya, 1 jam aja. Tapi dia praktek terus selama 2 bulan. Tiba-tiba WA saya Mas. Mas Yun, apa bedanya tapping sama santet? Loh, ya apa meneh ya gitu. Maksudnya apa Mbak? Kok santet? Gini loh Mas, orang-orang yang pembuli saya itu satu persatu nih. Sebutin ya Mas. Satu, ada yang dirotasi, dimutasi, pindah tempat atau di mana. Satu. Yang kedua, ada yang resign. Ketiga, ada yang dipecat. Nah, yang terakhir yang dibikin ketakutan terakhir apa? Sakit dan masuk rumah sakit lama. Dia mulai berpikir jangan-jangan dari tapping gitu kan. Makanya saya ketawa, Mbak, teknik ini ya, kalau teknik ini ditemukan oleh Yun orang Jember, orang Cianjur, orang Bantul gitu, mungkin ada unsur mistiknya. Lagi sih nembong Amerika ya, nggak mungkin lah orang Amerika pakai menyangan gitu. Nah, jadi penjelasan seperti ini. Ternyata ketika dia menjadi dalam petik korban bullying, kemudian dia bisa rilis, dia bisa tenang, energinya positif. Nah, ketika energinya itu positif, dia seperti ditutupi di cover gitu ya, dengan energi positif. Sehingga ketika orang melempar energi negatif kepada dia, energi itu membalik kepada dia. Energi negatif bukan berarti santet ya. Kalau kita maki-maki orang, kita batin orang, kita ngerasani orang, itu energi negatif. Nah, ketika itu dilakukan terus menerus seseorang, itu kembali ke dia. Dia menuai apa yang dia lakukan, saya bilang gitu. Jadi bukan Anda nyantet dia, Mbak, saya bilang gitu. Dia menuai apa yang dia, kan dalam agama Islam nggak salah nih ya, saya pernah dengar ucapan begini, kalau kita mendoakan seseorang itu ibarat gini, lempar bola ke tembok, bolanya akan mantul ke kita. Jadi kalau kita doain orang, itu akan doanya mantul ke kita. Bahkan kalau kita kuantifikasi, yang didoakan dapat 1 skor, yang mendoakan dapat poin 3 skor. Jadi kalau kita ngomong fun with business sih, pengen bisnis gitu ya, dengan Tuhan gitu ya, sering aja doain orang lain, karena kita banyak dapat 3 skor. Begitu. Nah, itu terjadi seperti Aji tadi. Saya agak surprise karena dia baru cerita ini loh Mas, saya juga nggak tahu. Ternyata memang artinya apa? Yang dilakukan, yang dirasakan oleh murid saya itu tidak sendirian, terjadi juga gitu. Oke, ya menarik ya, sampai tegang gitu. Ini acara Fun with Business kok jadi deg-degan gitu. Karena ceritanya menarik ya. Mungkin juga ini Aji peristiwa dapat istri kedua tadi. Itu juga ada ceritanya ya. Jadi kok saya dapatnya ini kan gitu ya, tapi ternyata ternyata ini yang lebih baik atau yang terbaik kan gitu. Nah, untuk pertama bisa, Mas, sekali bocor dan pertama. Enggak, maksudnya kan yang dulu yang disenengin kan yang disenengin bukan itu gitu kan. Mungkin dulu doanya kan pengennya yang kayak sama yang itu yang kita mau gitu ya. Ternyata dikasihnya yang lain gitu. Kadang-kadang kita kan kok jadi ini gitu. Tapi ternyata jawabannya seperti ini. Oke, 0818621013 masih saya buka untuk Star Lovers yang ingin bertanya-tanya, dan silakan Anda masih punya waktu. Ini kita jawab dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, dari Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Oke, Bu, saya nyimak saja. Oke, Bu, salam sehat dan selalu tetap semangat. Oke, terima kasih. Tapping ini bisa loh Bu Trihastuti dilakukan juga untuk orang-orang yang yang sepuh gitu ya. Gitu. Bisa. Nah, menurut saya itu range-nya belasan, yang paling sepuh itu 86. Ada, itu keluhannya sakit lutut. Gitu. Nah, sembuhnya itu karena ternyata dia punya dendam dengan adik-adiknya. Gitu ya. Itu orang dekat kita juga. Sebelum saya lupa ya, apakah sampah emosi itu juga kadang-kadang muncul pada mimpi-mimpi ya? Kadang-kadang kan kita gini. Saya sendiri sering mengalami, misalnya gini, tiba-tiba saya kembali ke SD.
Dan teman-teman SD saya itu udah lulus semua, saya saya tinggal sendiri misalnya. Atau kita bermimpi ya seperti itu, mimpi nggak lulus lah, mimpi belum bikin PR lah kan gitu ya, mimpi kehilangan apa, itu sebenarnya juga termasuk salah satu sampah-sampah emosi, karena itu kan ketika kita bangun gitu kan menjadi gelisah ya. Apa sih gitu kok mimpinya seperti terbayang-bayang sesuatu yang kayak sepertinya itu belum selesai di masa lalu gitu. Bisa saja, bisa. Tapi memang sekali lagi ya, saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi saya berasumsi bahwa mimpi itu kan merupakan refleksi dari kondisi pikiran dan alam bawah sadar kita. Betul. Sehingga apapun yang terekam di pikiran kita itu akan muncul di situ dengan berbagai macam romantikanya ya. Kadang-kadang antik toh mimpi itu gitu. Nah, memang bisa kita mengatakan bahwa itu merupakan bagian sesuatu yang belum selesai. Ada seseorang yang mungkin sampai sekarang masih keimpi-impi masalah itu ya. Artinya apa? Berarti dia mungkin traumanya besar sekali. Nah, betul. Nah, kalau udah seperti itu ya diberesin dong traumanya. Nah, tapping bisa untuk trauma-trauma seperti itu dia. Jujur ya, saya masih kadang-kadang mimpi skripsi saya belum selesai. Geli ya. Padahal perjuangan kami berdua hebat loh. Ini ya, saya sama Mas Budi ini. Mas Budi ini 5 besar. Saya 5 besar klasemen bawah. Tapi kami keluar dari pintu yang sama. Menarik. Oke, kita lanjutkan dulu. Terima kasih Bu Triastuti. Ya, ini dari Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Oke. Malam Mas Budi, Mas Yuyun dan malam, Mas Mbak. Arif. Mas Arif. Ya. Arif Dermawan. Bingung. Jenengmu Arif ya. Nama KTP. Ya. Saya dulu dapat bukunya, aku baca sebagian dan kuterapkan. Bener bisa nyembuhin dengan tappingnya. Yang jelas dipusing bisa nyembuhin hati bingung dan lain-lain. Buku itu muter Mas Yuyun. Sekarang ada di seorang guru SLB berbah. Mas, laporan selesai. Bisa meredakan emosi dan lain-lain. Tenin. Tenin batin lah pokoknya. Gitu ya. Ini Tante Rensi ini pernah mengikuti acara ini juga. Ya, karena dulu Mas Yuyun pernah mengisi acara ini dan dapat bukunya dan ternyata dia praktekkan gitu loh. Artinya apa? Tujuan saya membuat buku ini tidak sia-sia. Monggo silakan disebarluaskan lagi. Ya, ini kesuksesan kedua sesudah menyelesaikan skripsi. Jadi keajaiban Yuyun yang kedua adalah menulis buku ini. Yang pertama adalah menyelesaikan skripsi. Itu aja sebut nggak dipercaya. Orang tahu nulis opo. Ya. Oke, terima kasih Mas Rensi, Tante Rensi atas pengakuannya. Ini pengakuan yang jujur ya dari Tante Rensi bahwa ternyata pernah mengalami ini, mempraktekkan dan ternyata berhasil. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya ada dari Arin yang ada di Condong Catur. Oke, selamat malam di Arin. Aduh, ini soalnya ada D-nya. Saya belakangan ini nyeri pinggang didiagnosa saraf kejepit. Bisa sembuh tidak dengan metode ini? Itu yang pertama. Tanya banyak banget. Nggak apa-apa. Oh, ada dua. Yang nomor 2 panjang. Saya mutasi ke tempat yang kerja baru, instansi lebih bawah. Orang-orang tertentu yang seruangan sering nongkrong di ruangan saya, selalu mengomentari apapun mengomentari saya apapun, minta ditraktir dan lain-lain. Oportunis, dibully lah intinya gitu. Tapi saya mau bales kok gak tega. Soalnya mereka lebih di bawah saya dari segala aspek. Selama ini saya lebih suka menghindar nongkrong di ruangan sebelah. Ada masukan apa yang harus saya lakukan? Yang ini pertama dari Arin. Langsung jawab. Ya, yang pertama tentang sakit pinggang. Ya. Ini saya udah ngalamin tahun 2009. Ya, sakit pinggang. Dari duduk berdiri sakit. Dari tidur miring sakit, tidur melumah sakit, semua sakit. Saya waktu itu belum expert di bidang ini ya. Saya di tapping oleh salah seorang guru saya. Alhamdulillah sembuh. Tapi seminggu kemudian kumat. Di tapping lagi sembuh lagi. Sampai beruntun 4 kali. Ketiga kali. Dan yang keempat kalinya sudah bisa tapping sendiri. Saya masih ingat saya tapping di kantor jam 2 siang. Jam 4 sore kumat lagi. Terus saya telepon guru saya tadi. Mas, kok ini lagi?
wah gini Pak Yun, ternyata sakit pinggang itu cemas keuangan Pak. Oh iya bener, saya bilang gitu. Ngaku saya. Jadi jadi gini, ternyata yang namanya stres, cemas itu dampaknya luar biasa. Menyerang fisik juga ya, sangat menyerang fisiologisnya. Yes. Gitu. Tidak hanya psikologis ya. Betul. Ternyata fisik juga. Fisik kena. Ya. Nah, Mas Budi juga tahu sahabat kita Rita Nur Adriani Yusuf, dia didiagnosa, divonis itu kan HNP kan, saraf kejepit. Jalannya udah diseret, udah hampir lumpuh dia itu. Kalau tidur kakinya bergerak sendiri. Alhamdulillah sekarang ikut maraton. Beneran. Ya, betul. Ya dia saya nggak akan mengatakan berhasil tidak, itu banyak faktor untuk menentukan keberhasilan. Tapi ada kasus, dan ini Rita itu nggak cuma satu Mas. Beberapa kasus tentang saraf kejepit, alhamdulillah. Teman kita Mbak Aan juga begitu, saraf kejepit juga, HNP juga. Kemudian yang kedua tentang yang di kantor tadi. Saran saya apa? Ikut training saya besok hari Jumat. Nah, gitu deh Arin. Beres Mbak Arin. Beneran. Ya. Nah, gitu ya supaya nanti lebih detail lagi ya bagaimana sih sebenarnya teknik-teknik EFT ini. Ya kan nggak mungkin dong kita bahas 1 jam. Betul. Apalagi lewat audio seperti ini. Iya. Jadi nanti bisa ikut trainingnya yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 30 Desember jam 8 sampai jam 12 WIB. Di kampus Visipol UGM, Cafe di Gilip. Cafe di Gilip itu ada di Visipol UGM ya. Sosio Justisia. Ya, Jalan Sosio Justisia, kampus kami. Oke, terima kasih Arin ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya, dan moga-moga ini ditunggu loh Arin ya untuk bisa ikut nanti di acara training ini ya. Itu ini ada kelanjutan dari Bu Trihasti. Sudah dapat bukunya. Gitu ya. Sudah dapat bukunya waktu nyimak beberapa waktu yang lalu, terapi tapping. Beruntung nyimak waktu itu. Alhamdulillah dipraktekin ya Bu Trihasti itu, dibaca dong bukunya gitu. Dipraktekin seperti apa. Kalau belum jelas atau mungkin masih perlu bimbingan lebih lanjut, bisa mengikuti acara-acara seperti training ini yang akan diselenggarakan pada hari Jumat ya. Tanggal berapa ya hari Jumat? Tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember di Gilip Cafe Visipol UGM. Ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Tumino yang ada di Kasihan Bantul. Assalamualaikum Mas Budi dan Mas narasumber. Mau nanya bagaimana cara menghilangkan rasa cemas yang terpendam di hati dan itu sangat menjadi beban di hati sampai saat ini. Maaf, kecemasan hanya dipendam sendiri. Keluarga tidak ada yang tahu. Kalau curhat sama keluarga takut kena marah. Kecemasan tadi gara-gara emosi. Iya, betul. Caranya gampang. Yaitu dengan cara ikut training. Saya jamin tuh cemas pergi sendiri nanti. Dan segini loh, kecemasan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Karena dia ada layer-layer yang harus kita pahami juga. Mungkin kecemasan kita hari ini merupakan bagian dari kecemasan kita di masa lalu. Bisa jadi merupakan akibat dari apa yang kita alami di masa lalu. Munculnya baru sekarang. Itu saya bilang kan. Akan muncul di kemudian hari dalam bentuk yang berbeda. Nah, itu trauma di masa lalu. Sekarang menjadi orang yang pencemas. Nah, itu ada sebabnya. Jadi ya itu, silakan ikut training saya deh. Nanti saya ajari bagaimana A sampai Z, bagaimana kita membersihkan sama-sama emosi kita. Iya, itu dia gitu ya Bu Tumina ya. Jadi memang jelas itu sampah emosi yang tertumpuk gitu loh Bu Tumina. Dan Bu Tumina itu bingung nih salurannya mau kemana ya. Mungkin EFT ini ada salah satu cara yang bisa dilakukan. Dan enaknya nggak perlu curhat ke orang lain. Nah itu dia. Nggak melibatkan orang lain. Betul ya. Karena biasanya kalau curhat itu jadi bumerang ya. Hari ini kita curhat dengan seorang yang kita anggap akrab gitu. Tapi bisa jadi bisa jadi itu menjadi bumerang bagi kita sendiri ya. Bahan curhat kita ini menjadi alat untuk menyerang kita sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Bu Tumino ya, yang ada di Kasihan. Berikutnya ini ada Bu atau Mbak Purwani yang ada di Bantul. Wah, Bantulnya banyak nih. Assalamualaikum Mas, mau tanya ini mungkin ada hubungan dengan psikologi ya. Terus apa ada hubungan ilmu tersebut dengan kesehatan jiwa? Tapping bisa membantu program diet kah untuk menyembuhkan obesitas? Ya, ini agak sensitif pertanyaannya. Oke, saja pertanyaan dulu yang tentang psikologis. Tapping ini adalah sebuah teknik penyembuhan yang berbasis dua hal. Pertama, berbasis energi. Artinya kalau kita bicara energi tubuh, ilmu
yang sudah mempraktekkan itu adalah akupunktur. Jadi teknik ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip energi akupunktur. Dia bekerja di titik-titik akupunktur tubuh kita. Ya, energi healing. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Ahmad Faiz Zainuddin, dia adalah yang membawa EFT itu ke Indonesia, yang disebut dengan SEF. Tadi Mas Aji beberapa menyebut SEF ya, itu ilmu pertama yang saya pelajari sebelum saya belajar tapping. Itu mengandung 14 teknik psikoterapi. Ada hipnosis, ada NLP, ada Sedona method, ada EMDR, macam-macam. Ada 4, saya nggak hafal satu persatu. Artinya memang ini sebuah bentuk psychological healing. Di Amerika bahkan sudah masuk ke jurnal psikologi Amerika. Di sana diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan yang kalau di sini kita nyebutnya doktor ya, D3, PhD. Anda cari aja di YouTube. Itu yang meneliti ini orang hebat-hebat, bukan cuma sekedar kayak saya ini, enggak justru, tapi orang-orang pintar. Yang kedua tadi tentang diet. Nah, secara teori bisa, tapi jujur saya masih obesitas. Agar ngomong jadi saya nggak bisa ngomong bisa atau tidak karena saya belum mempraktekkan. Tetapi kalau di Amerika sana di YouTube itu sudah ada, how to-nya sudah ada bahkan, ya how to lose your weight with EFT itu sudah ada. Nah silakan Anda kalau mau cari ya sana. Tapi masalahnya begini loh, kadang-kadang kita belajar secara gratisan di YouTube itu hanya permukaan. Sementara core-nya tidak kita pahami betul. Nah kalau di saya ini saya ajarkan bagaimana kita memahami core-nya. Nah persoalan kan pertanyaan begini, kenapa kita kok overweight? Ya, kelebihan badan itu kan banyak faktor. Kelebihan makan, tidak pernah olahraga, terus apalagi ataupun jangan-jangan karena penyakit. Ya kita cari akar masalahnya dulu, kita beresi, gitu loh. Dan kayak tadi Aji, tidak selalu solusinya itu yang kita inginkan. Kadang-kadang kita tapping pengen A gitu ya. Ternyata didatangkan si B yang membawa solusi. Ada satu kasus ya, ini kasusnya cancer. Dia sudah pada tahap stadium keempat. Dia tapping, nggak ada progres. Tiba-tiba dia ketemu dokter yang memang dia cari selama ini. Gitu. Dokter ya, jadi memang alam semesta itu bekerja dengan sangat misterius way gitu ya. yang seperti itu. Jadi pertanyaan ke yang diet tadi saya rasa mestinya bisa dan memang sudah bisa di Amerika, tapi saya belum mempraktekkan. Jadi jangan tanya hasilnya ke saya. Saya masih 100 kiloan. Dan EFT ini sebenarnya kan ilmu ilmiah juga yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ini bukan klinik, bukan sesuatu, bukan santet seperti tadi. Ini sebenarnya ilmu ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan terukur juga gitu ya. Oke. Gitu Mbak Purwani yang ada di Bantul ya, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Bantul lagi, dari Imogiri, namanya Bu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Pak Budi dan Pak Yuyun. Saya juga mengalami seperti yang dikatakan Pak Budi barusan, punya sampah emosi dan praktek di buku. Oh iya, Bu Uswatun ini mungkin pernah mendapatkan bukunya Mas Yuyun. Alhamdulillah. Dan berkurang. Terima kasih Mas Yuyun. Oke. Dipraktekkan betul ya Bu ya, dipraktekkan betul. Di buku itu sudah sangat lengkap pengalaman saya. Silakan dieksplor. Jangan hanya seminggu 2 minggu udah rugi. Gitu. Oke, gitu ya Bu Uswatun. Ya mungkin kalau Bu Uswatun ingin memperdalam lebih lanjutnya, bisa mengikuti acara nanti. Kita sebutin nomor HP-nya Mas Yuyun di akhir acara ya. Oke, masih ada pertanyaan nih. Oke, silakan. Waktunya udah habis. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita molor sedikit. Oke. Selamat malam Mas Budi, Mas Yuyun, dan Mas Komet. Saya Tika di Bunyaharjo. Saya mau tanya Mas, bagaimana kita tahu bahwa sampah emosi itu sudah hilang atau sudah bersih? Gitu. Yang kedua, seberapa sering baiknya kita melakukan tapping dalam sehari? Terima kasih. Oke. Sebentar, saya baca ke PN ya. Saya pernah buat tulisan tentang ini. Ini tetangga ya? Iya, kayaknya kenal tuh. Kayaknya kenal. Aduh, ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu deh ya, yang tentang berapa kali. Tidak ada tidak ada jumlah yang pasti berapa kali. Tapi kalau saya sehari bisa 20, 30 bahkan 50 kali. Semakin banyak saya ngadepi masalah, semakin sering saya tapping.
Jadi saya tidak mengatakan sehari harus sekian kali. Enggak, terserah aja. Mau sekali boleh, mau 20 kali boleh, ya, atau mau 30 kali, tergantung apa yang kita hadapi. Nah, kalau saya begini, pokoknya prinsipnya apapun yang kita rasakan itu langsung di tapping. Itu jawaban yang nomor 2. Nah, ini nomor yang nomor 1 tadi. Kebetulan nih yang menjawab ini justru seorang psikolog dari Surabaya, Sidoarjo yang ikut training saya. Dia mengelola sekolah untuk anak kebutuhan khusus. Sehingga banyak sekali orang tua yang punya banyak sampai emosi. Ini saya bacakan aja ya daripada saya salah. Pertama, tanda kita sudah selesai dengan emosi atau peristiwa yang kita alami. Pertama, ketika kita mengingat masalah atau kejadian tersebut, emosi kita netral. Ya, netral artinya apa? Tidak naik, tidak turun, biasa-biasa aja. Yang kedua, sensasi tubuh juga netral, nggak deg-degan, nggak berkeringat gitu ya, nggak begitu ya. Yang ketiga, gejala yang traumatik itu tidak seintens dulu. Kalau dulu orang traumatik terus gemeter badannya, atau terus nangis atau apa ini? Ada yang diare, macam-macam kan? Iya, betul. Keempat, mampu melihat sisi positif. Ya, tadi melihat sisi sudut pandang yang berbeda tadi. Yang kelima, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Keenam, mampu beraktivitas dengan happy. Ini rumusan seorang psikolog. Dan saya sepakat karena saya nggak punya ilmunya gitu ya. Jadi ini saya pakai untuk menjawab pertanyaan itu. Gitu ya, Mbak Tika yang ada di Blunyarjo. Ya, jadi gini, Star Lovers ya, kalau Anda bertemu dengan mantan dan ternyata masih deg-degan, masih salah tingkah, artinya ini belum selesai. Bahaya itu. Jangan-jangan ini CLBK ya. Jadi ini cinta yang belum selesai, artinya emosi ini masih ada. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau kita ketemu mantan ternyata netral ya. Oke. Oh ya, hai, halo, apa kabar, dan kita bisa biasa dan tidak ada perasaan yang beda gitu ya. Artinya sama sebelum kita ketemu dengan sesudah ketemu tidak ada perasaan yang beda. Oh ya sekilas saja gitu. Itu artinya sudah netral ya. Emosi kita sudah netral gitu ya. Tapi kalau masih deg-degan ya ini sepele Mas, ini kadang-kadang gini loh. Aku serah apa-apa kok. Ini aku ora bakal lali. Nah, itu benar, itu menunjukkan ngapura ning ojongan. Pokoknya kalau sudah selesai nggak pakai nganggo ning gitu loh. Banyak sekali seperti itu. Ning tak eling-eling tekan mati. Suatu saat aku akan ngerti sing tak rasake. Berarti dendam kesumat. Iya. Wes aku kira apa-apa, kowe kira salah. Ning suatu saat aku akan ngrasake dhewe. Wis. Ngapusi. Oke ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Tumina. Maaf, biaya administrasi berapa Ji untuk acara itu gitu? Oke, Bu Tumina gratis. Kan dapat doorpress. Oke, Bu Tumina dapat gratis loh ya. Oke, ya nanti kita sebutkan yang mungkin Anda para Star Lovers yang mungkin ingin memperoleh informasi lebih lanjut tentang masalah ini tadi ya, training yang akan dilaksanakan pada hari Jumat besok ini. Silakan disebutkan nomor teleponnya Mas. Oke. 0813 2000 2066. Ya, diulangi lagi. 0813 2000 2066. Nanti ada admin yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, mungkin ada IG yang bisa diakses oleh mereka? Terapi tappingku. Oke, terapi tappingku itu ada IG, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook. Ya, oke. Cukup lengkap di situ. Ya, silakan ya Star Lovers kalau Anda ingin memperoleh informasi. Satu lagi Mas, ada website saya www.terapitapping.id. Tappingnya double P ya. Terapitapping.id. Itu website saya. Oke. Untuk Anda Star Lovers yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut tentang training yang akan diselenggarakan di hari Jumat besok di Cafe di Gilip Visipol UGM, silakan Anda bisa mengakses atau menghubungi nomor HP yang tadi sudah disebutkan, atau juga Anda bisa website juga mengakses di website juga bisa. Website, kemudian juga lewat IG-nya tadi juga bisa ya, bisa DM ya. Ya. Ini kalau kita lanjutkan bisa satu malam nih. Iya. Sedalu natas. Ngalai wayangan. Ya, cuma masalahnya kita dibatasi waktu gitu ya. Oke, terima kasih sekali Aji, Mas Yuyun sudah meluangkan waktu. Ya, sukses untuk acara Jumat. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya pengen datang. Datang harus. Bukan ada waktu, harus ada waktu.
Oke ya, demikian Star Lovers bincang-bincang kita pada malam hari ini ya. Seperti biasa saya selalu mengatakan jalankan bisnis Anda secara menyenangkan karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Cuma bagaimana caranya? Nah, how to-nya itu. Nah, silakan nanti ikuti acara Mas Yuyun yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember jam 8 sampai jam 12 itu di Cafe di Gilip Visipol UGM Yogyakarta. Ya. Oke, terima kasih untuk kalian berdua, sukses ya. Oke. Ya, untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini nanti kita akan hubungi ya siapa saja yang berhak mendapatkan tiket gratis, kemudian juga berhak mendapatkan diskon 50% atau mungkin yang belum mendapatkan bukunya nanti. Gimana caranya lah nanti. Akan kita hubungi. Demikian tadi acara Fun with Business pada malam hari ini dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Wassalamualaikum.